Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahayu, jurusan Teknik Informatika Winsuska Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk integrasi dari penggunaan function, package, cursor, exception, dan juga trigger. Nah, di sini saya akan mengintegrasikannya pada sebuah database yang telah saya buat. Pertama kita konekkan dulu ke SQL Plus-nya. Lalu saya memasukkan user yang sudah saya importkan database di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan membuka tabel-tabel apa saja yang terdapat dalam database ini dengan cara select table name from user table. Nah, di sini pada database ini saya memiliki tabel supplier, pembeli, barang, transaksi, dan pembayaran. Kita akan lihat struktur dari tabel supplier. Nah, di dalam tabel supplier terdapat kolom ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan juga alamat. Sekarang kita lihat isi dari tabel supplier dengan cara select from nama tabelnya. Nah, di sini sudah ada isi dari tabel supplier. Sekarang kita lihat tabel dari yaitu barang. Nah, di tabel barang ini terdapat 6 baris, yaitu ada kolom ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Kita lihat kembali tabel yang ketiga, yaitu tabel pembeli. Nah, bisa dilihat terdapat 8 baris ya yang ada di dalam tabel pembeli. Tabel yang keempat yaitu tabel transaksi. Nah, dalam tabel transaksi juga terdapat isinya ya. Selanjutnya tabel yang terakhir yaitu tabel pembayaran. Nah, di dalam tabel pembayaran terdapat kolom ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, dan ID transaksi. Nah, tabel-tabel pada database ini sudah berelasi, yang mana ID suppliernya ini di sini dia sebagai primary key, yaitu ID supplier, dan ID supplier pada tabel barang dia sebagai foreign key. Dan untuk tabel yang lain juga saling berelasi, yaitu dari tabel transaksi yaitu ID transaksi sebagai primary key, dan di tabel pembayaran yaitu sebagai foreign key. Nah, sekarang kita akan membuat contoh untuk dari penerapan package. Untuk penerapan dari package yang ada di dalamnya itu juga terdapat function dan juga terdapat cursor. Langsung saja kita set server output on. Lalu kita panggil nama filenya yaitu package.
Nah, package kredit, package body kredit berarti package sudah berhasil kita buat, yaitu dengan nama package penjualan dan juga package body penjualan. Nah, di sini terdapat function jumlah bayar dan juga terdapat kursor yaitu kur faktur. Nah, kita akan mengeksekusi file ini. Kita akan mencari function dari jumlah bayar, yaitu dengan cara kita select baru nama package-nya penjualan, lalu kita tulis jumlah bayarnya yang akan kita hitung. Lalu kita masukkan misalnya berapa jumlah yang mau kita ambil barangnya, mau kita beli. Misalnya kita buat 4, lalu kita total bayar, selanjutnya from kita ambil dari tabel pembayaran, lalu di mana where ID pembayarannya yaitu sama dengan kita buat sesuai dengan ID pembayaran yang ada. Misalnya kita mau ambil ID 505. Nah, jadi total yang harus kita bayar apabila kita membeli 4 barang dengan ID-nya itu 505, jadi yang akan kita keluarkan yaitu 3 juta rupiah. Nah, sekarang kita akan melihat execute dari ini, yaitu dengan perintahnya dengan cara kita tulis execute, lalu nama package-nya yaitu penjualan, titik show, jangan lupa tanda kurungnya. Nah, di sini terdapat ini tuh untuk menampilkan execute dari ini ya, kur faktur, yaitu ada ID pembayarannya yaitu 101, lalu ada 202, 303 sampai dengan 505, dan ada tanggal bayarnya yaitu dari 30 Januari sampai dengan 30 September, dan ada juga total bayarnya yaitu dari 1 juta ini sampai dengan 750, lalu jumlah bayar yaitu jumlah yang harus kita bayar dengan nilainya itu, misalnya kita masukkan 4 yang akan kita ambil jumlah barangnya yaitu 4 misalnya, sehingga total jumlah bayarnya itu dapatlah dia untuk kode yang pertama yaitu 104.400.000, lalu ini 2.600.000 dan hingga 3 juta. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kursor. Nah, kursor di sini itu dia sudah digunakan di dalam prosedur yang menampung query-nya ini lebih dari satu, yaitu dari
tabel transaksi dan juga pembayaran. Di sini dengan menggunakan join, perintah join. Kita lihat, sekarang kita panggil dulu untuk file kursor. Nah, kursor packet created telah berhasil. Kita lihat execute-nya dari tabel kursor ini, yaitu packetnya itu suci. Nah, ini dia keterangannya, yaitu dimana ID transaksinya itu 1 sampai dengan 4, lalu ID barangnya ada 0 sampai dengan 40. Selanjutnya ID pembelinya itu 100001 sampai dengan 100004, dan tanggalnya juga ini. Lalu ada keterangan. Nah, di sini sudah terintegrasi, yaitu penggunaan kursor yang menampung 2 query. Selanjutnya kita akan contoh dari sebuah program yang menggunakan exception. Created. Nah, di sini kita sudah menggunakan exception, yaitu dari exception ini when no data found, then DBMS output line data tidak ada. Nah, program ini sudah menggunakan exception sehingga tidak terjadi error. Sekarang kita akan mengeksekusi contoh dari trigger. Kita buat file baru bernama trigger. Nah, apa sih itu trigger ya? Sebentar. Nah, trigger itu adalah kode prosedural yang dieksekusi secara otomatis sebagai respon atas suatu kejadian yang berkaitan dengan tabel basis data. Nah, maksudnya itu kejadiannya itu dapat berupa insert, update, atau delete, dan juga yaitu 3 itu tadi ya, insert, update, delete, yaitu perintah DML. Nah, jadi pada trigger ini kita bisa menambahkan data atau mengupdate sebuah data yang ada di database, dan juga bisa menghapus. Nah, pada contoh ini saya akan menggunakan untuk mengupdate sebuah data yang ada di dalam database yang telah saya buat tadi. Nah, pertama kita seperti biasa create or replace. Lalu trigger, dan kita buat nama trigger yang akan kita buat. Di sini saya membuat triggernya dengan nama save note. Lalu before, update on penjualan. Lalu insert into.
Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah tabel, yaitu log proses. Jadi pada contoh ini saya membuat sebuah perintah insert di trigger ini, menambahkan dan juga mengupdate sebuah database. Create table log process. Saya buat kolom waktu dengan tipe datanya yaitu timestamp. Dan lalu tabel yang kedua, kolom yang kedua yaitu berisi dengan keterangan dengan tipe data varchar 50. Dan sebagai primary key yaitu waktu. Nah, sekarang kita akan buat di sini. Kita kopikan kode ini. Nah, created table sudah berhasil kita buat di dalam database-nya. Kita lihat apakah tabel tersebut termasuk. Nah, tabel sudah masuk di database ini yaitu log proses. Nah, tabel log proses sudah ada di database. Sekarang kita lihat strukturnya. Terdapat yaitu ada waktu dan keterangan. Kita coba lihat data dari tabel log proses. Nah, tidak ada select, tidak ada data yang terdapat dalam tabel log proses. Jadi sekarang kita hapus. Sekarang kita ke triggernya. Kita sudah mempunyai tabel log proses. Jadi di sini kita akan membuat trigger, yaitu ketika kita mengubah update dari tabel penjualan, maka yang kita lakukan yaitu dengan menginsert atau mengubah data dari tabel log proses, yaitu yang mana isi tabel dari log proses ini terdapat waktu dan keterangan. Nah, yang akan kita lakukan yaitu pada tabel penjualan. Karena tidak ada
Kita gunakan tabel yang ada di database ini, yaitu tabel pembayaran. Nah, kita isi yang akan kita ubah yaitu dari waktu, value-nya kita gunakan yang ada di sistem database-nya, yaitu SIS date. Lalu untuk isi dari keterangannya kita buat terjadi update. Replace-nya replace. Nah, trigger sudah berhasil kita buat. Sekarang kita akan mengubah yaitu dari tabel pembayarannya ini, dimana tabel log prosesnya isi kita mendapatkan log exact yaitu waktunya dan juga keterangannya. Jadi kita tampilkan dulu isi dari tabel pembayaran. Nah, kita gunakan perintah update tabel pembayaran, set. Yang akan kita ubah yaitu dari ID pembayaran, set total bayar dari 750.000 kita ubah menjadi 1 juta, dimana ID pembayarannya yaitu 505. Nah, isi dari tabel pembayaran dengan ID pembayaran 505 telah berhasil kita update. Kita lihat isi dari tabelnya. Nah, yang tadinya itu isi dari total bayarnya 750 jadi 1 juta. Nah, kita lihat isi dari tabel log prosesnya.
Nah, isi dari waktunya tadi sudah kita ubah, yaitu pada tanggal 23 Juni 2022 dan waktunya juga jam 12.25. Berarti update data di dalam tabel pembayaran sudah terupdate. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai package, prosedur, exception, dan kursor dan juga trigger. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.